Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Komaria. Saya akan memaparkan materi tentang metode pembelajaran. Yang saya bahas yang pertama yaitu pengertian metode pembelajaran, yang kedua macam-macam metode pembelajaran dan penerapannya. Yang A, pengertian metode pembelajaran. Metode berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan yang ditempuh sehubung dengan upaya ilmiah. Maka metode penyangkutan masalah cara kerja untuk mendapatkan memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pengetahuan tentang metode mengajar sangat bergantung pada tepat atau tidaknya metode mengajar yang digunakan oleh guru. Jadi, metode pembelajaran adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang bersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar dengan baik dalam arti tujuan pengajar tercapai. Tidak ada satu metode pun yang dianggap paling baik di antara metode-metode lainnya, karena setiap metode mempunyai karakteristik tertentu dengan segala kelebihan dan kelemahan masing-masing. Suatu metode mungkin baik untuk suatu tujuan tertentu, pokok bahasa atau situasi dan kondisi tertentu, tetapi mungkin tidak tepat untuk situasi yang lain. Selanjutnya yang poin B, macam-macam metode pembelajaran dan penerapannya. Dalam belajar pembelajaran serta kriteria pemilihan metode pembelajaran terhadap aktivitas pendidik, peserta didik, apabila kita ingin mengajar satu pelajaran kepada anak atau peserta didik dengan baik dan berhasil, pertama-tama yang harus dilakukan adalah metode atau cara yang akan dilakukan sehingga sasaran yang diterapkan dapat tercapai atau terlaksana dengan baik. Karena metode atau cara pendekatan yang dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, jika pengetahuan tentang metode dapat mengklasifikasinya dengan tepat, maka sasaran untuk mencapai tujuan akan semakin efektif dan efisien. Metode pengajaran yang ditetapkan dalam suatu pengajaran dikatakan efektif bila menghasilkan suatu sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikatakan tujuan telah tercapai. Bila semakin tinggi kekuatannya untuk menghasilkan sesuatu, semakin efektif pula metode tersebut. Sedangkan metode mengajar dikatakan efisien jika penerapannya dalam menghasilkan sesuatu yang diharapkan itu relatif menggunakan tenaga, usaha, pengeluaran biaya, dan waktu minimum. Menghasilkan sesuatu yang dapat minimum, semakin kecil tenaga, usaha, biaya, dan waktu yang dikeluarkan, maka semakin efisien metode tersebut. Metode atau cara yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik jika materi yang diajarkan rancangan terlebih dahulu. Dengan kata lain, bahwa untuk menerapkan suatu metode atau cara dalam pembelajaran matematika sebelumnya harus menyusun strategi belajar mengajar, dan akhirnya dapat dipilih alat peraga atau media pembelajaran sebagai pendukung materi pelajar yang akan diajarkan. Perkembangan mental peserta didik di sekolah antara lain meliputi kemampuan untuk bekerja secara abstraksi menuju konseptual. Implikasinya pada pembelajaran harus memberikan pengalaman yang bervariasi dengan metode yang efektif dan bervariasi. Pembelajaran harus memperhatikan minat dan kemampuan peserta didik. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah yang pertama, metode ceramah. Definisi metode ceramah. Metode ceramah adalah sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa atau peserta didik yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Metode ceramah dapat dikatakan sebagai satu-satunya metode yang paling ekonomis untuk menyampaikan informasi dan paling efektif dalam mengatasi kelangkaan buku dan alat bantu peraga. Metode ini bersifat berpusat sehingga menghasilkan komunikasi yang searah,
yaitu proses penyampaian informasi dari pengajar kepada peserta didik, sementara proses belajar yang baik adalah adanya interaksi dalam melakukan suatu kegiatan, sehingga terjadi proses belajar yang efektif dan menyenangkan, serta tujuan pembelajaran pun dapat tercapai dengan baik. Yang B, kelebihan dan kekurangan metode ceramah. Setiap metode pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan metode ceramah adalah dapat menampung banyak siswa, sehingga setiap siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk mendengar si pengajar, dan biayanya pun menjadi relatif lebih murah. Yang kedua, metode demonstrasi. Yang A, definisi metode demonstrasi. Demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk membelajarkan peserta dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah memperjuangkan sesuatu. Demokrasi merupakan praktek atau diperagakan kepada peserta. Karena itu, demokrasi dapat dibagi menjadi dua tujuan: demokrasi proses untuk memahami langkah demi langkah, dan demonstrasi hasil untuk memperlihatkan atau memperagakan hasil dari sebuah proses. Biasanya setelah demonstrasi dilanjutkan dengan praktek oleh peserta didik itu sendiri. Sebagai hasil, peserta didik akan memperoleh pengalaman belajar langsung setelah melihat, melakukan, dan merasakan sendiri. Dan yang poin B, kelebihan dan kekurangan dari metode demonstrasi. Kelebihan metode demonstrasi adalah yang pertama, perhatian murid dapat dipusatkan kepada hal-hal yang dianggap penting oleh guru, sehingga hal yang penting itu dapat diamati. Dan poin kedua, dapat membimbing murid ke arah berpikir yang sama dalam suatu saluran pikiran yang sama. Selanjutnya yang poin ketiga, metode tanya jawab. Yang A, definisi metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah penyampaian pesan pengajar dengan cara mengajukan metode pertanyaan-pertanyaan dan siswa memberikan jawaban, atau sebaliknya siswa diberi kesempatan bertanya pada guru menjadi pertanyaan-pertanyaan. Metode tanya jawab adalah suatu metode yang pendidikan dan pengajaran di mana guru bertanya dan murid-murid menjawab bahan materi yang diperolehnya. Dan poin yang ke B, kelebihan dan kekurangan metode tanya jawab. Kelebihan dari metode tanya jawab adalah pertanyaan menarik dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, sekalipun ketika siswa sedang ribut, yang mengantuk kembali terkadang dan hilang kantuknya. Selanjutnya yang poin keempat, metode resitasi. Definisi metode resitasi adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Jadi bisa disimpulkan bahwa metode resitasi adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan tugas tertentu kepada siswa untuk dikerjakan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Tugas yang diberikan guru dapat memperdalam materi pelajaran dan dapat pula mengevaluasi materi yang telah dipelajari, sehingga siswa akan terangsang untuk belajar aktif baik secara individual maupun kelompok. Adapun kelebihan dan kekurangan metode resitasi. Kelebihan metode tugas dan resitasi adalah yang pertama, baik sekali untuk mengisi waktu yang luang dengan hal-hal konstruktif. Yang B, memupuk rasa tanggung jawab dalam segala tugas, sebab dalam strategi ini siswa harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu atau tugas yang telah dikerjakan.